Puasa adalah Anda berhak melakukan sesuatu tapi Anda tidak melakukannya pada batas waktu tertentu. Anda berhak makan tapi Anda bersepakat sama Allah untuk tidak makan dari pagi sampai sore. Atau puasa adalah kesadaran untuk memahami segmen. Ini bisa terjadi di perusahaan. Fokus produk saya adalah X, segmen saya A. Itu puasa. Jadi sesungguhnya puasa itu pekerjaan sehari-hari. Setiap hari di segala macam pekerjaan itu kita memerlukan puasa. Bersuami istri harus berpuasa. Setiap laki-laki ingin menyetubuhi semua wanita maunya, tapi dia berpuasa, dia fokus hanya kepada istri. Ada division of labor dalam pemerintahan, bahwa kalau depak itu harus berpuasa, tidak mengerjakan selain di koridor depak. Demikian juga departemen yang lain. Dan segala sesuatu. Baju kita pakai dengan metode puasa, karena kalau kita mau pakai semua baju kita jadi orang gila. Apa saja puasa, apa saja kalau tidak pakai metode puasa dia bunuh diri. Kalau dalam sepak bola Anda melanggar puasa berarti offset, outball, kartu kuning, kartu merah. Jadi puasa itu sebenarnya pekerjaan yang sama sekali tidak khusus, pekerjaan sehari-hari, dan dia adalah hakikat hidup utama manusia. Barang siapa faham puasa, dia akan jaya dan selamat. Ini kita tidak sedang akan berdebat, kita mencoba mempetakan saja. Jadi kalau ada orang bilang, wah saya minta tolong dikasih hari yang baik untuk pindah rumah, terus ada kiai atau tokoh masyarakat yang anu aja disamakan dengan hari hijrahnya Rasul, atau anu aja pas Senin Legi dan lain sebagainya. Selama saya ditanya orang hari apa yang baik untuk pindah rumah, untuk akad nikah, untuk segala macam, saya bilang saya tidak berani menuduh ada harinya Allah yang tidak baik. Kalau saya menyebut ada satu hari yang baik, itu sebenarnya saya sedang menuduh ada hari yang tidak baik. Dan saya tidak pernah berani menuduh ada bagian dari waktu yang diberikan oleh Allah ini yang tidak baik. Jadi kalau saya menyebut bulan suci Ramadan, saya tidak berani menyebut bahwa yang tidak Ramadan tidak suci. Ya daripada kita berdebat mengenai Rajab tidak suci, Maulud tidak suci. Emang ada bulan Maulud yang tidak suci, bulan Jumadil Awal tidak suci, hanya Ramadan yang suci. Daripada kita berdebat, mending kita cari pemanaan yang lebih substansial bahwa suci tidak suci itu bukan waktu dan ruangnya. Suci dan tidak suci itu urusan pelakunya, manusianya. Begitu manusia meramadankan dirinya, maka dia memasuki kesucian. Jadi 1 tahun itu ada 1 bulan Ramadan. Sudah pasti itu masalah pendidikan. Itu seperti tentara, jam sekian sampai jam sekian harus apel, jam sekian sampai jam sekian boleh olahraga, jam sekian sampai sekian boleh tidur. Dan itu sudah pasti masalah pelatihan. Artinya kalau Ramadan itu adalah bulan pelatihan, maka sesungguhnya puasa yang sejati itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan terus menerus kapan saja tanpa menunggu bulan Ramadan. Sebab kalau kita nggak diingetin, ya memang kita sudah terbukti kita ini aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yatafakkarun, aktsaruhum la yafqahun. Kebanyakan manusia menurut Allah memang malas berpikir, kebanyakan manusia malas merenung, malas untuk menganalisis segala sesuatu termasuk mentafakuri dirinya sendiri. Sehingga kalau nggak diingetin itu kayak kentongan lah. Dong 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 bangun, dong 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 makan. Jadi memang Allah memang menciptakan makhluk yang memang harus dijewer terus menerus seperti ini. Wong dijewer saja masih tidak puasa, apalagi nggak dijewer kan begitu. Jadi sekali lagi Ramadan itu sebenarnya harus kita pahami sebagai jam-jam pelatihan, jam-jam training, jam-jam pendidikan. Nah, praktek puasa yang sebenarnya adalah seluruh kehidupan ini di segala bidang, termasuk di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu indah sekali kalau sejak kecil anak-anak tidak hanya dibiasakan untuk berpuasa dalam arti tidak makan minum ketika siang hari, dicicil sedikit demi sedikit demi sedikit, sehingga anak-anak itu memahami bahwa puasa itu adalah prinsip hidup sehari-hari di masa lalu atau di masa kini. Di kalangan umat Islam bahwa kalau Ramadan tiba setan dibelenggu. Ya kita kan belajar, kita kan berkembang ilmunya sehingga ada bahasa yang berkembang, ada retorika, ada uslub dalam bahasa Arab, ada susastra dalam bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya grammar, bahasa juga ada literature ya. Berarti setan dibelenggu itu kan pemaknaan substansialnya adalah bahwa pekerjaan puasa itu merupakan metodologi untuk membelenggu setan. Siapakah yang membelenggu setan?
Loh kan kita khalifahnya Allah, ya masa Tuhan yang suruh kerjain semuanya? Kita dikasih metodenya, kita yang mengerjakannya, kita yang membelenggu setan. Nah sekarang tinggal pandangan kita mengenai setan, mari kita perpanjang, mari kita perluas, mari kita perdalam. Setan itu bukan sesuatu di luar diri kita, sebuah bentuk fisik, jasad. Setan itu kan bisa frekuensi, sel, virus, kuman, bisa koordinat-koordinat dari satu keadaan, bisa atmosfer, quark. Anda memahaminya dengan nanoteknologi misalnya. Jadi setan itu satu potensialitas yang terus-menerus harus diselidiki, yang membuat manusia sedemikian rupa kehilangan keseimbangannya. Dan ini sangat luas, ketidakseimbangan dan keseimbangan dalam diri manusia itu begitu luasnya, sehingga puasa itu membuat kita memiliki jarak untuk mencoba menghitung kembali faktor apa saja, frekuensi yang mana saja yang selama ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita, sehingga produknya adalah produk kejahatan, keburukan, maksiat, destruksi dalam sebagainya. Semua ustadz, semua kiai, semua ulama dan semua umat Islam sudah pernah mengucapkan dan mendengarkan bahwa kalau kita menjalani puasa Ramadan maka seluruh dosa-dosa kita sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Pengampunan Allah kepada kita di masa yang lalu, dosa-dosa sebelum kita berpuasa itu berbanding lurus dengan apa yang Allah menyebut sebagai kondisi atau syarat imanan wa ikhtisaban. Jadi pertama, puasa itu kita lakukan dengan landasan iman. Iman ini kita fahami secara intelektual, secara spiritual, secara hati, secara perasaan, secara apapun saja. Kemudian ikhtisaban ini kita fahami benar-benar dengan logika, dengan kalkulasi. Jadi kita berpuasa dengan melihat kembali lajur-lajur administrasi dari hidup kita. Jadi margin dosa kita seberapa, jenis-jenis dosa kita apa saja, kesalahan-kesalahan hidup kita apa saja, kesalahan yang sifatnya keliru atau khilaf atau salah atau dosa besar kan ada kalkulasinya masing-masing. Terus margin pahala, margin plus-plusnya hidup kita berapa. Nah kalau ikhtisaban atau kita mengaudit diri kita selama kita berpuasa itu kan memproduk satu keputusan untuk menjalani sesuatu yang baru sama sekali berdasarkan ikhtisaban itu tadi. Nah kalau ikhtisaban atau perhitungan hidup ini benar-benar kita lakukan selama berpuasa, sehingga selesai berpuasa kita menjalankan sesuatu yang baru sama sekali, itu namanya taubah nasuha. Puasa Ramadan itu kan pembelajaran, juga zikir. Pembelajaran itu artinya kita mencoba merekapitulasi kembali desain nilai puasa itu apa sebenarnya dalam hidup, atau laboratorium kita berlatih kembali untuk berpuasa supaya di dalam aplikasi kehidupan kita yang bermacam-macam kita tetap setia kepada prinsip puasa. Kalau dalam ilmu kedokteran itu namanya dosis. Orang menentukan dosis itu berdasarkan batas kesehatan. Overdosis menjadi tidak sehat, underdosis menjadi tidak sehat. Dan untuk menentukan batas dosis itu namanya puasa. Rasulullah itu hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jangan dipikir itu ilmu tentang makan, itu juga ilmu tentang puasa. Jangan dipikir ilmu tentang cahaya itu hanya ilmu tentang cahaya. Ilmu tentang cahaya adalah ilmu tentang kegelapan. Ilmu tentang kegelapan adalah ilmu tentang cahaya, karena Anda tidak mungkin memahami cahaya tanpa memahami kegelapan, dan sebaliknya tidak mungkin Anda memahami kegelapan tanpa memahami cahaya. Maka Rasulullah hanya makan ketika lapar. Itu dia mempuasakan ilmunya mengenai kesehatan, sehingga dia menahan diri untuk tidak makan kalau tidak benar-benar pada detik yang pas ketika dia membutuhkan makan secara medis. Dan begitu frekuensi atau jumlah makanan mulai punya potensi tidak terlalu positif terhadap badan, maka Rasulullah mempuasainya lagi dengan berhenti sebelum kenyang. Itu ilmu puasa, bukan hanya ilmu makan. Selama ini kebudayaan kita dan pemikiran kita mengenai puasa memang baru di situ letaknya, bahwa berbuka puasa itu kan wah situ kayak hari rayanya puasa kan, gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau agak lebih ngeyel sedikit dan ingin meningkatkan ilmu, kita bisa melihat berbuka puasa itu sebagai sebuah pengabdian dan toleransi. Sebab kalau Anda memang sudah terbiasa berpuasa dalam kehidupan, lah kalau cuma maghrib saja kan kita mampu lah, mau isya bukanya kita juga mampu. Saya waktu kecil saya berbuka jam 10 malam,
tetapi saya mau takjil waktu dung maghrib untuk membatalkan puasa saya karena saya mencintai Allah, karena saya mencintai ibu saya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari nilai-nilai yang di lain segi dari tradisi kita sehari-hari, sesungguhnya hidup kita akan memiliki dialektika untuk semakin matang. Kita lomba maraton. Kalau takaran kita, kuda-kuda batin kita hanya sampai kepada garis finish, maka kita akan berpesta pora begitu bisa mencapai garis finish. Tapi kalau sejak awal kuda-kuda batin Anda memohon energi dari Allah dan menggali energi dalam diri kita untuk 1 kilometer sesudah garis finish, maka Anda begitu ketemu garis finish, Anda tidak kaget, Anda tidak berfoya-foya, Anda tidak melonjak-lonjak, dan sebenarnya Anda lebih matang daripada sekedar seorang juara yang mencapai garis finish. Itu bisa kita simulasikan atau kita animasikan di dalam konteks bahwa puasa itu tidak hanya urusan mulut, puasa itu juga urusan telinga, mata. Jadi kita dengan Ramadan yang terus menerus setiap tahun 1 kali, itu sebenarnya adalah quick course, kursus kilat sebulan untuk meningkatkan kemampuan kita mengukur seberapa banyak sih kita harus mendengar dan seberapa banyak kita sebaiknya ngomong. Apa sih yang perlu kita lihat dan apa yang tidak perlu kita lihat. Berapa persen mata kita ini kita atur dengan prinsip puasa, bahwa tidak semua hal boleh kita lihat, bahwa tidak semua hal tepat kita lihat, bahkan tidak semua hal boleh kita pakai untuk mengizinkan mata kita untuk menyaksikannya. Bahkan telinga juga kita pilih apa yang sebaiknya kita dengarkan, apa yang sebaiknya tidak kita dengarkan. Nanti kalau ini perhitungan masing-masing dari mata dan telinga ini sudah lumayan matang dan berkembang, baru kita hitung lagi sebenarnya mendengar dengan bicara itu lebih banyak mana, mendengar dengan melihat itu lebih penting mana. Kalau kata Allah sih lebih penting mendengar. Jadi kalau ada pemimpin buta masih tidak apa-apa, tapi kalau pemimpin tuli ya itu lebih bahaya kan. Jadi sebenarnya puasa ini sebuah universitas yang luar biasa, dan kita nggak perlu baca macam-macam, asalkan ingat kita punya mata, ingat telinga, ingat hidung, ingat mulut, ingat tangan, ingat kaki, kita kaitkan dengan prinsip puasa. Ada pelajaran dari Nabi Zakaria yang untuk menunggu-nunggu putranya itu beliau dianjurkan untuk berpuasa omong. Jadi dengan prinsip puasa adalah menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya kita berhak melakukan. Kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan puasa yang bermacam-macam. Kalau kita suka soto, coba aja kita tidak makan soto 6 bulan. Kalau kita tidak suka pecel, coba kita makan pecel 6 bulan, supaya Anda jadi orang sakti. Sebab kalau hanya bisa melakukan yang diinginkan lah, itu bayi juga bisa. Kalau mau beol-beol, mau kencing-kencing, mau teriak-teriak, itu bayi. Kalau Anda ingin jadi orang dewasa, Anda berlatih untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak disukai asal itu benar, dan Anda tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda sangat sukai. Puasa bicaranya Nabi Zakaria itu pasti ada desain atau ada goal terhadap dimensi-dimensi yang berbeda. Orang yang puasa berbicara itu dia sebenarnya melakukan satu perombakan yang luar biasa di dalam pikiran dan hatinya, sehingga dia terlatih untuk tidak mengeluarkan satu kata sebelum matang perhitungannya bahwa satu kata itu memang pantas diucapkan pada momentum tertentu, pada responden tertentu. Dan kalau hitungan itu tidak dengan prinsip puasa, seperti zaman sekarang ini semua orang ngomong, tidak hitung waktu, tidak hitung momentum, SMS bertebaran kemana-mana, tidak dihitung, sehingga yang terjadi adalah inflasi informasi. Dalam hidup ini kita punya ruang untuk bercinta secara pribadi dengan istri, dengan suami, dengan anak dan seluruh keluarga, teman-teman seklub, seorganisasi, sekelompok dan lain sebagainya. Semua kejadian dalam hidup adalah ruang-ruang percintaan, sampai cinta sebangsa dan lain sebagainya. Nah, puasa adalah satu peluang yang luar biasa di mana seorang individu memiliki peluang untuk bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tinggal mencari cara-cara pandang untuk menemukan dan menghayati betapa dahsyat dan beruntungnya kita mendapatkan peluang untuk bercinta secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bercinta secara pribadi? Allah mengatakan puasa itu milikku dan aku yang akan menyediakan balasan-balasan untuk orang yang bercinta denganku. Karena memang tidak mungkin puasa itu tidak private, karena tidak seorang pun tahu kita berpuasa atau tidak. Kita bisa curi-curi minum di mana-mana. Kita juga tidak bisa mengawasi bapak kita, istri kita, anak kita, saudara kita, siapapun.
Kita juga bisa berbuka puasa bersama dengan orang-orang yang kita tidak bisa cek mereka berpuasa atau tidak. Oleh karena itu, ini benar-benar sebuah ruang di mana kita berhadapan langsung secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggal Anda punya ilmu nggak untuk memanfaatkan itu semua.